Oh ini baterainya masih oke. Enggak hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Para jamaah, teman-teman sekalian, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua kondisi yang ada pada diri kita. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat-nikmatnya semua kebaikan itu bisa sempurna. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita berada dalam kebaikan. Hidayahnya lah yang menuntun kita untuk senantiasa menjadi manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik adalah mereka yang benar-benar menunjukkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang terbaik. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal saleh, dialah manusia makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Dialah ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman. Merekalah yang terbebas dari kerugian. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu rugi kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, saling menasehati, dan bersabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menerima musibah dengan lapang dada, dengan ridha, dengan tetap mengharap pahala yang besar di sisi Allah. Rahmat, karunia, pertolongan Allah pasti akan tiba. Para jamaah sekalian, kita berada di bab yang terakhir pada bahasan tentang Al-Quran di kajian kita pada kitab Al-Fadail dari Riyadhus Shalihin. Di bab yang terakhir ini, yaitu bab Imam Nawawi mengatakan bab istihbab al-istima' alal qira'ah. Anjuran untuk istima', ngumpul-ngumpul dalam rangka membaca Al-Quran. Jadi ngumpul-ngumpul dalam membaca Al-Quran. Seperti apa ini bentuknya? Kita baca. Di sini Imam Nawawi hanya menyebutkan satu hadis saja. Berarti berikutnya setelah itu kita masuk di materi yang berbeda, yaitu berkaitan dengan masalah wudu. Ya, masuk masalah keutamaan orang yang berwudu. Ya, kita baca hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau, berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah satu kaum itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ya, mohon maaf para ikhwah sekalian, jaringannya mati tiba-tiba. Ya, kita lanjutkan bahasan kita ya di hadis ini kita baca ulang ya, karena belum banyak yang belum mengikuti dari awal. Hadis di bab anjuran berkumpul untuk membaca Al-Quran ya, anjuran untuk istima', ngumpul-ngumpul dalam kaitan membaca Al-Quran. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah ada satu kaum, beberapa orang berkumpul di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yatluna kitab Allah, mereka ngumpul-ngumpulnya itu untuk membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari Al-Quran di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan sakinah, tuma'ninah, ketenangan hati itu akan turun di tengah mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat itu akan menyelimuti mereka. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat itu akan mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka nama-nama orang itu di sisinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ikhwat sekalian, sebetulnya hadis ini hadis yang panjang sekali ya, bicara tentang beragam ya, yang banyak disoroti di dalam hadis yang panjang ini adalah tentang keutamaan dan kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Nah, lalu di salah satu penghujung dari hadis ini adalah apa yang disampaikan, disajikan oleh Imam An-Nawawi yang berkaitan dengan ngumpul-ngumpul. Ya. Dari hadis ini kita bisa bahas dari beberapa sisi. Yang pertama adalah al-istima' ala qiraatil Quran, yaitu kita ngumpul-ngumpul untuk baca Quran. Yang dimaksud dengan ini apa? Ya, kemudian tujuannya untuk melakukan itu apa? Ya, tujuannya apa? Ini masuk dalam bagian pertama. Lalu berkaitan dengan tempat, di mana tempatnya? Ya, di mana tempatnya? Dan yang ketiga adalah keutamaannya apa? Nah, oke, yang bagian pertama, apa yang dimaksud dengan bahasan ini? Para ulama menjelaskan berkaitan dengan pembahasan ini adalah berkaitan dengan seseorang berkumpul, bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4, bisa lebih. Lalu ngapain? Lalu mereka membaca Al-Quran. Ya, baik salah satu dari mereka saja yang membaca, atau maksudnya baik gurunya, ustadznya yang membaca, ustadznya saja yang membaca, atau ustadznya meminta salah satu dari yang hadir itu membaca, atau kemungkinan yang ketiga adalah mereka membacanya bergiliran, ya, atau mereka membacanya bergiliran. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz ketika beliau menjelaskan hadis ini. Dasarnya adalah Rasulullah SAW sering sekali mengumpulkan para sahabat. Ya, sering kali Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, berarti mereka berkerumun di situ. Bentuk yang pertama di situ adalah Rasulullah SAW yang membacakan ayat-ayat itu. Laqad manallahu alaikum rasulan min anfusikum yatlu alaikum ayatihi. Allah mengaruniakan kepada kita seorang rasul di mana dia membacakan ayat Al-Quran kepada kita. Laqad ba'atsallahu fikum rasulan minkum. Allah telah mengutus kepada kita seorang rasul dari jenis kita.
Tugasnya adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat, dan Rasul yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Nah, ini bentuk yang pertama. Rasulullah SAW mengumpulkan kepada para sahabat, lalu beliau membacakan ayat Al-Quran di hadapan mereka. Bentuk yang kedua adalah Rasulullah SAW meminta para sahabat itu untuk membaca. Untuk membaca, seperti beliau meminta kepada Abdullah ibnu Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Ya ibna Mas'ud, iqra' alaina Al-Quran. Ya Rasulullah, a'aqra'u alaika. Wahai Rasulullah, Rasulullah SAW mengatakan, ya ibna Mas'ud, tolong bacakan Quran kepada kita. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, loh masa saya yang baca? Bukannya Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Lalu beliau menjawab, inni uhibbu an aqra'a min ghairi. Saya ingin mendengarkan Al-Quran dari selain saya. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa sampai pada ayat 41. Ya, sampai pada ayat 41. Di situ berhenti karena beliau mendengar Rasulullah SAW menangis. Jadi begitulah indahnya suara bacaan Al-Quran. Para sahabat dan Rasulullah SAW suka mendengarkan bacaan Al-Quran dari para sahabatnya. Dari sini penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, beliau mengatakan boleh kita ngumpul untuk apa? Nah, ini tujuannya untuk membaca Al-Quran. Bisa ustadznya yang baca, yang lain cuma dengerin saja. Atau model yang kedua, yaitu salah satu dari yang hadir itu aja yang baca. Karena suara dia yang paling enak, umpama paling merdu, dia aja yang baca, yang lain dengerin. Boleh. Atau bentuk yang ketiga, kata beliau, yaitu apa? Yaitu bergantian membacanya. Ya, bergantian membacanya. Ini berkaitan dengan pembahasan ini, yaitu ngumpul untuk membaca Al-Quran. Lalu tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama, tentu tujuan ini semua adalah at-ta'lim, pembelajaran, belajar Quran. Ya, tujuan besarnya adalah belajar Quran. Tapi kalau kita urai dari apa yang ada dalam hadis ini dan dijelaskan para ulama, tujuannya adalah pertama, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, kita membaca dan mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah belajar cara membacanya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat itu cara membaca Al-Quran. Ya, seperti kisah Umar ibnul Khattab ketika mendengar bacaan Al-Quran dari seorang sahabat yang tidak biasa, yang berbeda dari apa yang beliau dengar dari Rasulullah SAW. Jadi sahabat itu cara membacanya berbeda dari apa yang dipelajari Umar ibnul Khattab dari Rasulullah SAW. Akhirnya Umar ibnul Khattab mengajak sahabat itu menemui Rasulullah SAW. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, dia membaca tidak sesuai dengan seperti yang engkau ajarkan kepadaku. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, coba kamu baca. Kemudian sahabat itu membaca. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, demikianlah yang saya ajarkan kepada dia, wahai Umar. Jadi Rasulullah SAW yang kedua adalah apa? Mengajarkan cara membacanya. Berarti kita ngumpul-ngumpul untuk membaca dan dengerin bacaan. Kemudian yang kedua adalah apa? Belajar ngaji. Kalau bahasa sederhananya kita ya belajar ngaji. Ya, belajar ngajinya seperti apa? Belajar tajwid, belajar makhraj huruf, bagaimana huruf-huruf Al-Quran ini keluar dari mulut kita. Ya, cara baca, cara pengucapannya, ini kita pelajari semuanya. Kemudian yang ketiga adalah tujuannya tadarus wa yatadarasunahu bainahum. Mereka mempelajarinya, yaitu apa? Mentadaburi maknanya. Nah, ini yang lebih penting jamaah ikhwah sekalian. Jadi duduk-duduk di situ bukan hanya sekedar ngaji berputar bergiliran, tidak.
tapi di situ ada belajar tajwid, belajar makhraj huruf, kemudian belajar tadabbur Al-Qur'an. Karena itu tujuannya seperti ayat yang kita sebutkan dalam surat Shad ayat 29 ya. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara bihi ulul albab. Jadi inilah Al-Qur'an yang kami turunkan penuh berkah. Untuk apa? Liyadabbaru, agar ditadaburi, direnungi maknanya, agar kita bisa mendapatkan hidayah Al-Qur'an. Jadi termasuk di dalamnya apa? Kajian tafsir. Kita duduk-duduk dengan mempelajari kajian tafsir. Walaupun satu ayat atau dua ayat, ini juga termasuk bagian dari mudarasah, termasuk bagian dari hadis yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah ini. Jadi yang dimaksud dengan istilah tadarus, istilah masyarakat tadarus jamaah, itu bukan hanya ngumpul-ngumpul tok, kemudian hanya ngaji saja, tidak. Ya, tapi mereka duduk, kemudian berarti di situ ada ustadznya yang faham, lalu diajarin pada mereka itu cara membacanya dan difahamkan tafsirnya, penjelasannya agar bisa mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an. Tentu dengan catatan jamaah, teman sekalian. Apa itu? Satu, jangan kita mau tadarus hari ini saja. Kenapa afdol? Malam Jumat itu baik. Ditentuin waktunya. Maksudnya apa? Bukan ditentuin pengajian. Kalau pengajian jadwal ini untuk kajian tafsir, itu tidak ada masalah. Yang saya maksud adalah penentuan waktu yang dinilai afdol dibanding yang lain. Seperti malam Jumat, baca Yasin. Nah ini tidak boleh karena nggak ada ketentuan dalam hadis Rasulullah SAW, tak pernah melakukan itu. Tapi kalau ini adalah jadwal kajian, maka itu tidak ada masalah, hanya sekedar jadwal. Tapi kalau memang itu afdoliyah, kemuliaan, ini yang berabe, harus butuh dalil. Kemudian yang kedua, jangan menentukan ayat tertentu. Tadarus hanya Yasin saja. Seperti yang banyak kita dengar di sholat kita, siang hari ibu-ibunya ngaji tadarus maksudnya, tapi yang dibaca apa? Yasin saja. Ya, Yasin dibaca 2 kali, 3 kali. Ya, kemudian habis itu apa? Habis itu selesai. Terus kemudian membaca maulid. Nah, ini yang runyam ini. Ya, ini yang tidak ada ketentuan dari sisi syar'inya. Jadi yang dimaksud dalam bahasan ini adalah kita ngumpul, kemudian di situ ngumpulnya itu untuk apa? Untuk belajar ngaji, tajwidnya, makhrajnya, kemudian adalah belajar tafsir. Ya, berarti termasuk di sini apa? Termasuk di sini adalah jadwal kajian tafsir. Itu termasuk bagian dari mudarosah. Ya, termasuk dari tadarus. Ya, itu makna dari hadis ini. Kemudian yang kedua, tempatnya di mana? Hadis ini memang disebutkan yaitu masjid, karena memang itu tempat yang paling mulia. Ya, fi buyutin adzinallahu an turfa' wa yuzkara fiha ismuhu. Jadi ini adalah rumah-rumah Allah yang Allah syariatkan untuk ditinggikan, lalu untuk senantiasa dibaca nama Allah. Wa annal masajida lillah, masjid-masjid ini milik Allah. Jadi ini fokusnya memang masjid, tapi Imam An-Nawawi rahimahullah ini yang ada dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan ini penyebutan karena memang penyebutan dari sisi kemuliaan, memang tempat yang paling mulia, afdal buqa'il ard, tempat yang paling mulia di muka bumi ini, kata Rasulullah SAW, adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Makanya yang disebut adalah masjid. Bukan berarti tadarus, belajar Quran, belajar tafsir hanya sebatas
di masjid saja, tidak, tapi itu tempat yang paling mulia. Imam Nawawi mengatakan berarti di sini boleh dilakukan tadarus itu di sekolahan-sekolahan atau bahkan di rumah-rumah. Itu juga termasuk dari kemuliaan hadis ini, ya. Jadi yang berkaitan dengan tempat adalah boleh di dalam masjid, boleh di sekolah, boleh di rumah, di mana saja, rumah tahfidz atau bikin majelis taklim di tempat mana. Ini semua bagian dari apa yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, belajar tajwid atau apa. Sekarang dalam kondisi orang bisa belajar dengan media teknologi seperti ini, atau ada dengan aplikasi-aplikasi yang bisa menggabungkan beberapa orang dalam satu forum, dalam satu majelis, walaupun mereka berjauhan masing-masing di rumahnya, tapi bisa berada dalam satu forum, dalam satu forum dengan sebuah aplikasi teknologi modern, dipandu di situ bisa. Ini juga majelis. Atau dengan forum seperti ini juga bisa dikatakan sebagai majelis, atau secara umum forum mana saja yang digunakan untuk belajar Quran, belajar bacanya, maupun mempelajari tafsirnya untuk mendapatkan hidayah, maka ini termasuk dari hadis ini. Bahasan yang ketiga, yaitu berkaitan dengan keutamaan. Apa fadilahnya? Keutamaannya adalah seperti yang disebutkan di sini, ada 4. Pertama, ada sakinah. Sakinah ini apa? Imam Nawawi mengatakan makna yang paling tepat untuk dikatakan berkaitan dengan sakinah adalah tumakninah, ketenangan hati. Hatinya tenang, hatinya bersih, hatinya khusyuk. Ya, berarti hatinya bisa bersih. Hatinya bersih dengerin Quran. Berarti penyakit-penyakit hatinya sembuh. Ya. Kalau hati tenang itu kan berarti penyakitnya sembuh. Penyakit hati. Ya, penyakit hati macam-macam itu bisa sembuh dengan apa? Dengan dengerin Quran. Makanya disebutkan kan di ayat-ayat tadi apa? Yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat, bersihkan jiwa mereka. Allah akan membersihkan jiwa mereka. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu pertama hatinya bersih dari akhlak-akhlak tercela, dari kotoran-kotoran hati. Itulah sakinah, itulah ketenangan, ya, ketenangan hati. Kemudian yang kedua, jadi orang yang dengerin Quran itu Masya Allah ya, tenang hatinya, adem gitu ya. Tapi kalau orang dengerin musik galau, katanya terhibur. Ya, terhibur itu kan ditutupin aja sementara, bukan hilang, tidak hilang, dia tertutupi, terhibur. Ketika yang menghibur itu hilang, muncul lagi penyakitnya, kan begitu. Tapi ini bukan menghibur, tetapi ini adalah memang membersihkan dari dalam, sehingga ketika benar-benar dia berada dalam kebahagiaan, ketenangan jiwa. Selesai dari itu, jiwanya tetap tenang dan bahagia. Ya, inilah dahsyat Al-Quran. Makanya disebut syifa lima fis sudur, obat dari semua penyakit yang ada dalam hati. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah itu akan menyelimuti mereka turun. Ya, kita tahu rahmat Allah berarti rahmat yang apa ini? Rahmat yang khusus, bukan rahmat Allah yang umum. Karena kita tahu dalam bahasan akidah, rahmat itu kan ada 2. Rahmat yang bersifat umum dan ada rahmat yang bersifat khusus. Rahmat umum itu apa? Ya, semua orang bisa menikmati kasih sayang Allah dari sisi perkara-perkara dunia. Ya, rezeki, orang kafir juga bisa mendapatkan harta. Orang kafir juga badannya sehat walafiat, gitu ya, tentrem. Bisa badannya yang tentrem sehat, hartanya banyak, bisa menikmati alam semesta. Iya. Itu umum, itu level umum. Kalau bahasa Ibnu Qayyim, ini bisa dinikmati oleh manusia dan binatang, kalau bahasa beliau ya. Ya. Kemudian rahmat yang bersifat khusus, apa? Ini yang mahal jamaah. Apa rahmat khusus? Iman.
ya, dimudahkan untuk beramal, imannya diteguhkan, dikuatkan imannya, amal soleh, dibersihkan dirinya dari dosa. Inilah hidayah, dia dapat ilmu dari situ. Ini yang mahal, hidayah rahmat ini yang mahal. Jadi orang yang membaca Al-Quran, belajar cara bacanya, belajar tafsirnya, tadabburnya, duduk bersama-sama, maka dia hatinya itu tenang. Kemudian rahmat khusus, diteguhkan imannya, dikasih ilmu. Ya tentu dia belajar Quran, belajar tafsirnya, dikasih ilmu, dikasih hidayah Quran, sehingga dia bisa mengamalkan dan imannya kuat. Yang ketiga, apa? Malaikat itu turun semua. Ya, innalillahi malaikatan tawafin. Allah itu punya malaikat yang jalan-jalan, kalau bahasa kita tawaf, muter-muter. Kenapa? Mencari orang-orang yang berzikir, majelis ilmu, belajar Quran, ngaji, tafsir, zikir, belajar. Nanti malaikat akan duduk. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilm. Para malaikat yang lagi terbang pun akan turun, meletakkan sayapnya. Para malaikat turun. Berarti turunnya malaikat itu apa? Doa. Mereka turun dengan membawa rahmat yang tadi, dan turun dengan mendoakan semua orang-orang yang belajar ilmu sampai mereka pulang. Doa agar dirahmati, doa agar diampuni dosanya, doa kebaikan semua. Ya. Kemudian yang keempat, apa? Yang keempat yang disebutkan dalam hadis ini adalah orang-orang yang belajar Quran tadi, belajar baca, belajar tafsirnya, nama-namanya disebut di sisi Allah. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku, maka aku akan ingat kalian. Masya Allah ya, mulia sekali ya. Jadi nama-namanya diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berapa banyak para sahabat yang mereka mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Ya, mendapatkan kemuliaan yang hebat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, berapa banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, baik di saat menemani Rasulullah SAW maupun di saat beliau menjadi khalifah. Kesulitan-kesulitan yang beliau hadapi di saat menjadi khalifah, munculnya orang yang nggak mau nerima zakat, nggak mau membayar zakat, nggak mau bayar zakat. Muncul lagi orang-orang yang murtad, muncul orang-orang, semuanya bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bukan hanya itu saja, dalam waktu yang singkat, dalam kurun waktu 2,5 tahun, beliau sudah mampu ekspansi dakwah, menyebarkan Islam ke negeri-negeri adidaya, Persia dan Romawi. Luar biasa dalam waktu yang sangat singkat sekali. Dalam waktu yang singkat pun bisa beliau mengumpulkan Al-Quran yang berada dalam lembaran-lembaran yang berada di tangan-tangan para sahabat, yang ada di hafalan-hafalan para sahabat, dikumpulkan kembali. Keberkahan Allah berikan, kemuliaan luar biasa. Begitu pula Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat-sahabat yang lain mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Jadi kalau kita menginginkan kemuliaan, kita belajar Quran, qiraatan, tafsiran, tadabbur. Disinilah kemuliaan. Lihat, 4 hebat jemaah. Apa itu? Jiwanya tenang, rahmat, malaikat yang mengawal dia, dan namanya disebut di sisi Allah. Banyak orang cari tenang jiwanya lewat apa? Macam-macam. Ada yang ingin tenang, merasa tenang dengan apa? Dengan punya harta yang bergelimang banyak, dengan punya kedudukan. Dia menganggap itu kebahagiaan, ketenangan. Lalu dia membelanjakan hartanya sesuai dengan apa yang dia inginkan, shopping, jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Menganggap itu adalah sebuah puncak kebahagiaan. Ya, menganggap itu puncak dari sebuah kebahagiaan. Seperti itu. Ada yang dengan cara musik, ada yang cara kungku-kungku sama temennya di tempat-tempat itu, kafe dan sebagainya. Beragam cara.
teori-teori psikologi berkembang, teori psikologi barat berkembang untuk melahirkan sebuah kebahagiaan jiwa dan sebagainya, teori-teori yang dibuat oleh orang-orang barat yang menjadi sebuah rumusan dalam ilmu yang mereka sebut ilmu psikologi. Apa itu semua salah? Ya tidak, ada sisi baik. Tapi Al-Quran mengatakan ketenangan itu hanya diperoleh kalau kita kembali kepada Al-Quran. Ini sebuah kata kunci yang luar biasa. Oke, jamaah sekalian, kita selesai dari pembahasan bab yang kelima. Berarti kita masuk di materi yang berikutnya. Kali ini mulai bicara tentang keutamaan ibadah. Beliau Imam Nawawi mulai masuk dari sisi berwudu. Mulai wudu, azan, sholat, dan seterusnya berkaitan dengan sholat wajib, sholat sunnah, semuanya beliau sebutkan. Kemudian berkaitan dengan masalah puasa, beliau sebutkan di sini. Nah, kita masuk pada bab yang berikutnya, bab yang ke-6 di bab keutamaan. Imam Nawawi mengatakan bab fadlil wudu, bab keutamaan berwudu. Ya, bab keutamaan apa? Wudu. Pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di sini adalah ayat yang berkaitan dengan wudu, yaitu Al-Maidah ayat 6. Ini adalah hukum-hukum seputar wudu. Ya, hukum-hukum seputar wudu. Ya, bahasan kita bukan berkaitan masalah fikih wudu. Bahasan di sini bukan masalah fikih wudu ya, tapi di sini berkaitan dengan keutamaan orang yang berwudu. Ya, beda ya. Ini bukan fikih wudu, bukan tata cara berwudu, tapi di sini bicara tentang keutamaan pahala yang Allah janjikan. Rasulullah SAW sampaikan kaitan dengan orang yang berwudu dengan benar. Tentunya keutamaan itu berkaitan dengan tata cara. Terkadang masyarakat kita ini jamaah menyebutkan menyebutkan keutamaan, semangat tentang penyebutan keutamaan, tapi mereka melupakan bahwa keutamaan itu berkaitan dengan pencapaian dari usaha. Saya ambil contoh, karyawan yang mendapatkan bonus dari perusahaan, dapat reward, ya, dapat promosi. Itu karena apa? Karena pencapaian dari sebuah usaha dia yang dinilai usaha kerja yang dia sudah lakukan itu sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, sesuai dengan jobnya, dan sesuai dengan target, bahkan sudah mencapai dari targetnya umpamanya. Maka dia mendapatkan fasilitas yang tadi. Begitu pula dalam masalah ini, keutamaan wudu yang disajikan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya, itu bukan sebuah keutamaan yang tanpa syarat, tapi keutamaan yang bersyarat. Apa keutamaan yang bersyarat? Yaitu ketika kita berwudu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu sisi catatan yang ingin saya sampaikan. Catatan yang kedua, bahwa yang pertama tadi apa? Bahwa keutamaan ini diperoleh ketika syaratnya dipenuhi, yaitu tata cara melakukannya itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Berarti kalau seseorang melakukan bid'ah, ya dia tidak akan mendapatkan keutamaan ini. Seperti layaknya karyawan yang tidak melakukan sesuai jobnya, selera dia, ya dipecat, gitu kan? Nah, begitulah ini. Kapan dapat keutamaan? Kalau sesuai tuntunan Rasulullah SAW, bukan bid'ah dan tidak syirik. Catatan yang kedua, kita memang sebagai manusia perlu untuk mempelajari keutamaan ini. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat kita dalam beribadah. Ya, terkadang kita ini terkena bisikan setan. Kemudian mulailah luntur kita. Mulai kita turun. Ya. Mulai kita turun. Kenapa?
karena ada unsur lalai, ada unsur syahwat yang masuk pada diri kita, maka terjebaklah kita dalam godaan setan. Ya, lalai, syahwat, ini yang menjadi pintu godaan setan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Saat itu masuk, mulailah kita mulai malas. Nah, kiatnya salah satunya kita mempelajari dan membaca hadis-hadis ini, sehingga dorongan kita untuk beribadah itu terpicu kembali, semangat lagi. Ya, semangat lagi, karena memang ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Bersemangat untuk beribadah kembali, bersemangat untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira dua catatan ini cukuplah, ya, walaupun ada beberapa pembahasan lain yang disampaikan para ulama. Saya kira dua hal ini harus kita camkan jamaah. Apa itu? Keutamaan ini saya ulangi lagi, muncul karena sebuah persyaratan. Apa itu? Kita lakukan sesuai dengan sunnahnya. Betul. Kita mempelajari keutamaan ini untuk apa? Untuk menjadikan kita terus bersemangat melakukan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya tidak kita baca karena ini fikih wudhu, ya. Kita langsung masuk di dalam hadis berkaitan dengan keutamaan orang berwudhu. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu' faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku kelak dipanggil pada hari kiamat. Ya, dipanggil maksudnya datang, dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, dipanggil kan habis dibangkit dari kubur, ada suara yang manggil-manggil mereka untuk berkumpul di satu tempat. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Nah, umatku akan datang di hari kiamat nanti muhajjalin, dengan wajah yang penuh cahaya. Al-muhajjalin, yaitu dengan sendi-sendi yang penuh dengan cahaya. Jadi persendiannya, tangan, kakinya itu dipenuhi dengan cahaya. Cahaya dari mana? Min atharil wudu, karena dulu dia rajin berwudu. Faman istata'a minkum. Nah, oleh karena itu, kalau bahasa kita ya, bahasa formilnya oleh karena itu, siapapun di antara kita yang mampu yutila ghurratahu, untuk menjadikan cahaya dia itu panjang, lebar, falyaf'al, lakukanlah. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini berkaitan pula dengan hadis yang dibawanya jamaah. Ya, kita baca sekalian hadis yang dibawanya. Wa anhu, dan darinya, maksudnya sama dengan dari yang di atas, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul, Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu'. Rawahu Muslim. Saya mendengar kekasihku Al-Khullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar, ya. Lihat, menggunakan bahasa Khalil. Ya, ini lebih tinggi dari Habibi. Ya Habibi ya Rasulullah. Tidak, sebetulnya yang kita sampaikan bukan ya Habibi, tapi ya Khalili. Oke lah, ya. Rasulullah SAW bersabda, Tabluhul hilyatu minal mu'min. Hilya di sini itu mahkota, perhiasan.
Yang dijelaskan oleh para ulama, al-hilyah di sini adalah bukan keindahan, tapi yang dimaksud di sini adalah mahkota, perhiasan. Seorang mukmin itu sesuai dengan wudhunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kedua hadis ini, teman-teman sekalian, bicara tentang keutamaan wudhu. Ingat catatan yang di atas. Keutamaan ini akan diperoleh kapan? Kalau kita wudhunya sesuai dengan wudhunya Rasulullah SAW. Nanti akan kita lewati hadis di bawahnya. Siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, dia akan dapat ini dan itu. Nah, nanti itu akan kita lewati hadis Utsman ibnu Affan. Jadi siapa yang wudhu seperti wudhuku ini, dia akan dapat itu. Gitu ya. Nah, ini juga logika yang di masyarakat juga seperti ini, mindset pola berpikir ini. Ayo siapa yang bisa ini? Kalau ada enggak, saya maunya yang ini. Bid'ah. Ya enggak dapat, ya sono bikin aja kamu sendiri. Ya kan? Bid'ah kan bikin sendiri namanya. Ya udah sana di luar dari ini, bukan tuntunan Rasulullah SAW dia. Jadi ini keutamaan wudhu yang tadi dengan catatan yang tadi. Apa keutamaan wudhu yang disebutkan di sini? Pertama, kelak di akhirat, ya, kelak di akhirat, orang-orang yang berwudhu ini wajahnya itu mengeluarkan cahaya, ikhwas sekalian. Terus sendi-sendinya, tangannya, kakinya ini sendi-sendi dia mengeluarkan cahaya yang begitu hebat. Ya, inilah umat Rasulullah SAW. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari mengatakan yang dimaksud dengan umat Rasulullah SAW ini yang mana? Kayak penyair Arab. Kullun yadda'i bihubbi Laila wa Laila ma tubdi bidzaka. Semua mengaku kekasihnya Laila, padahal Laila nggak kenal sama dia, itu kan ya. Jadi semua mengaku dirinya umatnya Rasulullah SAW. Umat yang mana? Imam Ibnu Hajar mengatakan, rahimahullahu ta'ala, di komentar hadis yang pertama ini, yang dimaksud dengan umat Rasulullah SAW adalah umat al-istijabah, yaitu umat yang mengamalkan dan melaksanakan petunjuknya, sunnahnya. Bukan semua orang, karena umat itu ada dua, umat dakwah. Umat dakwah itu apa? Objek dakwah Rasulullah SAW. Ya, ini semua objeknya memang. Tapi di antara mereka ada yang taat, ada yang tidak, ada yang sami'na wa ata'na, ada yang sami'na wa asayna. Nah, yang sami'na wa ata'na siapa? Orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bentuk apa? Wudhunya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mendapatkan keutamaan ini. Yaitu yang pertama apa? Wajahnya bercahaya, sendi-sendinya ngeluarin cahaya. Kaifa ta'rifu minhum ummatak? Bagaimana engkau tahu kalau ini umatmu yang benar-benar umatmu? Ya ini bercahaya ini, kata Rasulullah SAW. Nah, ini senada jamaah dengan yang dalam Al-Quran yang di surat Al-Qiyamah. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka saat itu bercahaya. Dan pula dalam hadis, nadharallahu imra'an, Allah akan memberikan cahaya pada seseorang. Sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'. Dia belajar Quran, belajar hadis Rasulullah SAW, faham benar dia, lalu dia amalkan, dikerjakan, dan dia ajarkan kepada orang lain. Ya, surat Al-Asr ya. Ya, dipelajari Quran, pelajari hadis, difahami dengan baik, dia usaha untuk mengamalkan dan diajarkan kepada yang lain. Makanya saya berterima kasih sekali kepada ikhwah-ikhwah semuanya ya, yang ikut membantu kita di acara ini. Kemudian ikhwah semua yang ikut, ada yang rajin ngerangkum, lalu
share di Instagramnya, Masya Allah, terima kasih. Semua pasti dapat pahala. Ya, semua terlibat dalam pahala di sini ya, tanpa terkecuali. Semua yang terlibat di sini, mereka pun terlibat dalam pahala ya. Jadi inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi umat Rasulullah SAW nanti wajahnya bercahaya. Naddarallahu mra'an, Allah pun kasih cahaya mereka yang belajar Quran, faham, belajar hadis, faham, diamalkan. Seperti ini. Ini yang hadis yang pertama. Ya. Mereka akan mendapatkan cahaya. Yang kedua, hadis yang kedua, keutamaan yang kedua adalah al-hilyah. Hilyah di sini perhiasan, mahkota dan perhiasan. Di surat Al-Kahfi, wa yuhallawna fiha min asawira min dhahabin. Yuhallawun, mereka nanti akan dikasih perhiasan dari emas dan perak di surat Al-Kahfi, dan juga disebutkan di surat Ar-Rum sama, dan juga disebutkan di surat Al-Insan, wa hullu asawira min fiddatin wasaqahum rabbuhum, wa hullu asawira min fiddah, pakaikanlah perhiasan-perhiasan dari perak. Ya, disebutkan di Al-Kahfi tadi, di surat Ar-Rum, disebutkan di surat Al-Insan tentang surga. Jadi yang dimaksud dengan al-hilyah yaitu yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang tadi. Ini adalah perhiasan. Ya, perhiasan. Ini mahkota. Nah, tadi orang yang berwudu sudah bercahaya luar biasa, lalu di akhirat Allah kasih dia cahayanya, perhiasan sesuai dengan wudunya. Jadi kalau wudunya dia benar, maka perhiasannya itu penuh itu di akhirat itu. Tangannya, kakinya banyak perhiasan, wajahnya, palanya ada mahkotanya. Makanya hadis ini, hadis yang kedua ini, ikhwah, yang di hadis tentang perhiasan ini bagi orang yang wudu, riwayat Muslim, ini ada cerita di atasnya, menarik. Saat itu Abu Hurairah lagi berwudu, beliau nganggap beliau lagi sendirian. Beliau lagi sendirian. Beliau mengira beliau sendiri. Wudunya itu ketika membasuh tangan, yang disebutkan di dalam ayat itu kan adalah sampai siku. Yang dimaksud sampai siku adalah sikunya ini termasuk yang dibasuh. Ini pendapat yang paling kuat dalam sisi fikih. Sikunya termasuk yang dibasuh. Karena saya mengatakan celakalah bagi orang yang sikunya ini masih kering, berarti termasuk yang dibasuh. Ya, melebihi sini kan berarti jamaah sampai sini. Ya. Lalu Abu Hurairah saat itu ketika beliau berwudu, saat itu beliau basuh sampai sini, keteknya sini. Ketika beliau membasuh tangannya sampai keteknya sini. Itu sini sampai keteknya sini. Tiba-tiba ada orang yang melihat, "Ya Abu Hurairah, ma hadzal wudu?" Wahai Abu Hurairah, ini wudu apa kok sampai ketek? Katanya si penanya. Abu Hurairah mengatakan, "Ya Bani Farrukh, wahai keluarga besar Farrukh." Jadi memang Farrukh ini keluarga besar, kata Imam Muslim, ini keturunan dari Nabi Ismail yang berasal dari keluarga yang ex-budak. Jadi Bani keluarga Farrukh ini keturunan Nabi Ismail, keturunan dari Nabi Ismail yang berasal dari keluarga budak yang sudah dibebasin. Namanya keluarga Farrukh. Wahai keluarga Farrukh, saya kira saya wudhu sendiri. Nggak mau ada orang lihat wudhu seperti ini. Wahai saudaraku, katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, lalu beliau sebutkan ini. Jadi Abu Hurairah tak mau wudhu di depan orang banyak dengan yang lebih tadi. Kenapa? Dianggap nanti itu wajib. Padahal itu enggak. Makanya kembali ke hadis yang pertama, siapa yang ingin cahayanya lebar, perhiasannya banyak, panjangin. Makanya sebagian ahli hadis
kayaknya para ahli hadis mengatakan ini adalah kalimat ini tambahan dari tambahan dari Abu Hurairah, yaitu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Yang hadis pertama ini tambahan dari sahabat Abu Hurairah, karena ada 10 sahabat yang meriwayatkan hadis ini, tidak ada kalimat itu. Siapa yang ingin cahayanya lebar, tambahin aja. Itu tidak disebutkan oleh 10 perawi dari kalangan sahabat. Dan riwayat-riwayat Abu Hurairah yang lain tidak ada. Nu'aim al-Mujmir, dari jalur Nu'aim al-Mujmir ada tambahan ini. Jadi ini kalau ingin cahayanya nambah, Abu Hurairah bilang ya lebihin aja dari sini, tambahinnya berapa, macam-macam. Kalau Abu Hurairah ya sampai ketek tadi. Kalau Abdullah bin Umar sampai ketek, sampai sini nggak apa-apa. Tapi itu penambahan, bukan sebuah kewajiban ya. Makanya Abu Hurairah tidak mau melakukan itu di depan orang awam. Nanti dianggap inilah yang wajib, ini yang harus. Ya, tidak melakukan di depan orang awam. Di depan orang awam kita melakukan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sampai sini. Jadi inilah saudaraku sekalian keutamaan dari orang yang berwudu. Jadi kesimpulannya, apa keutamaannya di sini dari dua hadis ini? Mereka yang berwudu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka kelak dibangkitkan dari kubur dengan wajah yang penuh dengan cahaya. Jadi bercahaya. Berarti saat itu gelap? Ya, gelap jamaah. Jadi bangkit dari kubur itu zulmah, kegelapan. Makanya doanya orang yang dikubur, kita dianjurkan untuk mendoakan orang tua kita yang sudah wafat. Apa? Ya Allah, Allahumma ighfir lahu, ampuni dosanya, rahmati dia, berikan cahaya di kuburnya. Nah, berikan cahaya di kuburnya. Begitu buka ketika bangkit. Kubur itu kegelapan. Ya, kegelapan semuanya. Nah, mereka orang-orang yang punya amal soleh, wudu, dia bercahaya semuanya. Nah, kemudian yang kedua, dia dikasih perhiasan sesuai dengan wudunya. Bener nggak wudunya ini? Ya, inilah keutamaan wudu yang luar biasa. Wudu yang sesuai sunnah Rasulullah SAW, bukan wudu asal-asalan. Ya, sepertinya sampai di sini saja apa yang kita sampaikan di hari ini tentang apa? Keutamaan wudu. Berarti di bab keutamaan wudu kita sampai di hadis yang ke 3 ya. Di hadis yang ketiga. Ya, mohon maaf tadi ada trouble sedikit. Ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Ada pertanyaan di sini, ikhwah sekalian. Afwan Ustadz, izin bertanya, gimana batasan aurat untuk saudara kandung perempuan, baik kakak ataupun adik atau dengan ibu sendiri, khusus merawat ketika sakit misalnya, harus terpaksa pampers dan lain-lain. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Aurat antar sesama mahram, ya, dengan sesama mahram, adik dan juga ibu, ponakan, sama mahram sebatas apa? Yaitu auratnya yang biasa di dalam rumah, ya, yang biasa terlihat di saat di dalam rumah. Ya, perempuan di saat di dalam rumah, apa yang biasa terlihat? Yang biasa terlihat adalah rambutnya, lehernya, tangan itu bisa sampai lengan sini juga bisa, ya, dan betis ke bawah.
lutut ke bawah. Ini yang umum terlihat di dalam rumah. Jadi itu auratnya, iya, sampai di situ saja. Lebih dari itu tidak boleh. Apalagi dari penanya di sini mengatakan sepertinya penanyanya laki-laki. Ya, jika ibunya sakit lalu dia mempersin, tidak boleh. Anda laki-laki karena itu bagian vital sudah. Terus bagaimana dong Ustadz? Ya biar saudara perempuan Anda yang ngurusin. Oh saya nggak ada saudara perempuan, berarti panggillah perawat. Ya panggil siapa? Perawat dari puskesmas yang terdekat. Apa bisa? Bisa lah. Saya ingat dulu abah saya rahimahullah, waktu itu akhir beliau di rumah ada kakak saya perempuan saja. Kita yang laki-laki sudah di luar kota semua, tinggal di luar. Nah, sehari-harinya saat itu abah saya sudah mulai pakai pampers. Ya, siapa yang ngurusinnya? Sedangkan ini laki-laki. Saudara saya yang ini perempuan. Maka kita kontak puskesmas yang dekat dengan situ. Ya, kita hubungi salah satu perawat laki-lakinya. Ya, akhirnya kita minta tolong perawat itu mau. Jadi dia melakukan itu di luar jam kerjanya. Ini bagus. Akhirnya dia datang setiap hari. Dia pagi datang dulu ke rumah. Kemudian sore atau siang kalau dibutuhkan dia nanti akan datang. Jadi sesuai kontraknya seperti itu. Ini yang perlu kita lakukan dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Ya, begitu juga kalau perempuan sama, ya minta tolong atau datangi puskesmas yang terdekat perawat. Ya, atau kalau nggak bisa perawat atau jasa siapa ibu-ibu yang tinggal nggak jauh dari rumah Anda, kompleks siapa ibu-ibu yang Anda suruh datang setiap hari, suruh mandiin ibu Anda, ngerawati ibu Anda. Ya, ini yang bisa kita lakukan. Insya Allah banyak yang butuh pekerjaan ya ibu-ibu begini ya. Jamaah. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, ana ingin bertanya, mengapa di bulan Ramadan ini awal ana semangat untuk baca Quran? Semakin kesini ana kadang merasa berat untuk membacanya. Apakah ada solusinya Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalam Rasulullah wa ba'd. Tentu hal seperti ini, fenomena ini pada diri saya dan kita semua adalah penyakit hati yang ada pada diri kita. Ya, kita semangat karena itu suatu hal yang baru. Ya, Ramadan pertama, wah luar biasa semangat. Kalau tahun-tahun yang lalu masjid full untuk orang sholat taraweh. Ya, kalau seperti tahun-tahun yang lalu mungkin minggu ini masjid sudah kembali ke habitatnya. Yang isi bapak-bapak yang memang biasanya rajin ke masjid tinggal satu minggu lewat ini. Ya kan? Begitu pula ngaji sama. Ya. Jadi awal aja semangat. Tentu ini Maret penyakit. Terus apa solusinya? Makanya solusinya adalah al-mujahadah, kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita mampu mengalahkan ini dengan tetap bersungguh-sungguh, maka Allah kasih hidayah kepada kita semua. Jadi apa solusinya? Ya harus diperangi, Mas. Malas itu diperangi. Kalau kita berturutkan malas, maka kita akan menjadi bukan hamba Allah, kita akan menjadi hamba dari hawa nafsu kita semuanya. Ya, naudzubillah. Harus diperangi, harus ditaklukkan. Ya. Kemudian, apakah wanita haid tetap boleh membaca Al-Quran di bulan Ramadan dengan tujuan agar tetap mencapai target untuk menghatamkan Al-Quran? Ya, alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah wa ba'd. Boleh, silahkan. Anda yang lagi haid silahkan tetap membaca Al-Quran. Ya, membaca, memegang Ustadz, ya bacalah Al-Quran, megang Al-Quran dengan begini, baca dengan cara begini. Dari mana?
dari Al-Quran yang ada terjemahnya. Ini boleh. Ya, bacalah Al-Quran, megang dari Quran yang ada terjemah di sini. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau mushaf saja tidak ada terjemahannya, lebih baik dihindari. Ya, untuk menghindar perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih. Jadi lebih baik ini aman, tentram, sudah bebas, kita selamat. Ya, ini Qurannya, ini terjemah. Maka ini diperbolehkan. Anda lagi menstruasi sambil membaca begini, tidak ada masalah. Dan tidak ada ulama yang melarang orang membaca Quran yang ada terjemah atau tafsirnya. Apakah membaca ta'awud dalam sholat dibaca setiap awal rakaat atau hanya dibaca pada rakaat pertama saja? Ya, alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah wa ba'd. Ini sudah kita bahas pada kajian kita di, nggak tahu itu kajian tafsir yang keberapa, ke-6 kalau nggak salah ya, tentang kapan kita dianjurkan untuk membaca ta'awud. Nah, atau permasalahan-permasalahan fikih seputar ta'awud, kalau nggak salah itu yang kelima itu. Kita jelaskan di sini para ulama memang berbeda pendapat. Apakah ta'awud cukup dibaca di rakaat pertama atau dibaca setiap rakaat? Nah, pendapat yang dikuatkan dalam hal ini adalah dibaca pada rakaat pertama saja. Tapi kalau dibaca setiap rakaat juga tidak ada masalah, nggak berpengaruh pada keabsahan dari sholat itu atau mengurangi pahalanya, tidak. Ya, tidak ada masalah. Cuman ini bicara dari sisi mana yang lebih afdal, lebih baik, lebih kuat pandangannya, yaitu membaca ta'awud pada rakaat saja, kecuali kelupaan ya. Oke, yang berikutnya adalah Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz Nizar dan keluarga selalu dilindungi Allah. Amin. Dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya cenderung membaca Al-Quran secara sir, tidak mengeraskan suara ketika berhadapan atau dapat didengar orang lain karena malu masih terbata-bata dan takut mengganggu mereka. Dan tetap membaca dengan bersuara ketika di kamar sendiri agar bisa tetap memperbaiki bacaan Quran. Apakah perlakuan saya ini benar? Apakah ini termasuk perbuatan munafik? Karena sebenarnya murni saya hanya ingin mendapat ridha pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah wa ba'd. Ya tidaklah ya akhi, ini bukan sifat munafik, tidak ya. Justru luar biasa, sangat salut sama Anda buat pelajaran, contoh buat kita, walaupun terbata-bata tapi tetap semangat untuk ngaji ya. Walaupun terbata-bata, semangat ngaji itu terus dilakukan ya. Banyak di antara kita yang merasa nggak lancar terus nggak mau ngaji. Itu sangat banyak sekali ya. Justru Anda terus membaca, luar biasa. Ini buat contoh buat kita ya. Kemudian mengeraskan suara itu, yang dimaksud mengeraskan itu apa sih? Jadi kita membaca lalu didengar oleh samping kanan samping kiri, itu juga bisa dikatakan sudah mengeraskan suara ya. Bukan mengeraskan suara seperti saya ngomong seperti ini, tidak ya, ini juga mengeraskan suara ya, ini juga mengeraskan suara. Tapi kalau kita membaca dengan suara pelan, kalau ada orang duduk di sebelah saya, kanan kiri depan apa terus sebelahnya, itu dia dengar. Nah itu juga dikatakan sebagai apa, mengeraskan suara gitu ya. Bukan seperti saya yang didengar oleh semua orang yang berada di radius ini, tidak ya. Pahami itu jamaah ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahsanallahu ilaik wa ilaika aidan. Ustadz, jika sebelum masuk kamar mandi terlupa membaca bismillah, apakah boleh membaca dalam hati ketika berwudu, Ustadz? Ya, jazakumullahu khairan. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi ketika kita di kamar mandi ya, maka kita dianjurkan apa?
ta'awud, a'udzu billah ya minal khubuthi wal khaba'ith, agar kita terhindar dari godaan syaitan. Ya, kita masuk kamar mandi, kita membaca ta'awud. Kenapa? Karena kamar mandi itu tempat dari setan dan jin. Ya, kalau kita mau masuk lupa, maka enggak apa-apa, ketika di dalam ya kita membaca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya, a'udzubillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, a'udzubillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini kalimat ta'awudz juga, tapi khusus untuk masuk kamar mandi. Jadi ketika di dalam pun kita membaca. Nah, kemudian di saat mau wudhu, kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Sedangkan kita berada di dalam kamar mandi, maka cukup kita membaca di dalam hati saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz, kalau wudhu mengusap khuf berapa kali usapannya Ustadz? Ya, alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah wa ba'd. Al-khuf, mengusap sepatu dalam fikih. Sepatu yang mana? Ya gampangannya kayak sepatu orang militer, sepatu gunung yang isinya dari depan jari sampai ke sini tali terus sampai petisnya. Sepatu gunung atau sepatu padang pasir. Karena kalau nginjak pasir, dia bisa jalan dengan baik dia, karena ngiket banget. Nah, kalau sekarang berarti sepatunya militer, itu polisi angkatan darat, talinya dari ujung sampai ujung sini kan. Nah, itu namanya mengusap sepatu. Dan juga mengusap al-jawrab, kaos kaki. Ini ada ketentuan-ketentuannya dalam fikih. Cara mengusapnya bagaimana? Diusap dari depan jarinya sini. Berapa kali? 1 kali saja. Ya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tata cara sujud saat mendapatkan ayat sajdah dalam bacaan Quran, dalam sholat? Apakah langsung sujud tanpa ruku lalu bangkit lagi hendak lanjut membacanya, atau dilakukan bersamaan seperti rukun sholat normal Ustadz? Ya, alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah wa ba'd. Sujud tilawah, istilahnya sujud tilawah kan. Kalau kita mendapati ayat yang dianjurkan untuk sujud, maka kita dianjurkan untuk sujud. Contoh di surat Al-Insyiqaq, fa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Terus ngapain? Kita kan lagi bukan sholat ya, kita lagi baca nih. Terus melewati itu ayat itu, maka letakkan Al-Qur'annya di meja atau apa yang di atas, taruh di Al-Qur'an, letakkan, lalu langsung sujud. Langsung saja kita sujud. Langsung sujud gitu. Sujud yang khusyuk dengan membaca bacaannya, kemudian langsung bangkit dan lanjutkan bacaan Qur'annya. Begitu pula kalau kita mendengar lagi tilawah nih, dengerin ngaji dari kaset. Lalu itu ayat saya jeda, Anda taruh handphonenya, langsung sujud, bangkit lagi. Ya, seperti itu, simple tata caranya ya. Nggak pakai ruku, nggak pakai apa ya, langsung sujud sekali aja, terus langsung bangkit dan dilanjutkan ngajinya. Kemudian, Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah senantiasa melindungi. Amin, semoga Allah lindungi kita semuanya. Izin bertanya, apakah kakak kandung yang tidak ana nafkahi dan beliau tidak bekerja, yang mencukupi kebutuhannya, boleh mendapatkan zakat saya? Bisa dikatakan fakir miskin. Apakah nomor rekening untuk berbagi yang kemarin disebutkan sudah di-share Ustadz? Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ya, asnaf para penerima zakat kan disebutkan di Al-Quran ada 8. Di antaranya kan fakir, miskin. Ya. Jadi jika saudara kalian, kakak, adik, termasuk kategori fakir, memiliki income, pendapatan
nggak ada pendapatan yang jelas. Ini fakir, salah satu makna yang membedakannya. Miskin, orang yang memiliki pendapatan tapi nggak cukup pendapatannya untuk memenuhi hajatnya dia. Ya, ini kenapa ini burung ngamuk-ngamuk nih? Coba deketin, ngamuk-ngamuk dia. Ya, burungnya ngamuk nih. Oke, apa namanya? Fakir tadi adalah apa? Yang nggak punya pendapatan yang jelas. Pendapatannya nggak jelas nih. Yang ya otomatis bukan pendapatan nggak jelas, ya ada broker juga pendapatan nggak jelas. Tapi sekali dapat kan miliaran tuh broker ya. Tapi nggak cukup untuk kebutuhan dia. Nah ini fakir miskin. Kalau dia saudara Anda, ya tetap, apalagi saudara, dia lebih utama untuk mendapatkan zakat itu. Ya, dia lebih utama untuk dapat zakat. Boleh Anda kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua, kemarin nomor rekening yang berbagi sudah Pak Ibu sudah di-share, sudah di Instagram saya. Silahkan dilihat di Instagram saya, di situ ada. Ya, silahkan yang mau berbagi dengan sedekah, dengan zakatnya, silahkan ya. Nah, kemarin saya masih transfer lagi itu kepada mereka-mereka yang di wilayah Jawa Timur dan di wilayah Kalimantan Barat. Ustadz yang di Kalimantan Barat itu kemarin juga kita salurkan kepada para dai-dai, ustadz yang di sana, penggiat-penggiat dakwah yang di sana ya. Kita lanjutkan pertanyaan yang terakhir ini kayaknya ini, iya. Terakhir tapi panjang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya dalam keadaan pandemi ini domisili di Jakarta. Sementara ibu pada saat itu dalam keadaan sakit. Ibu saya ketika itu pada hari Minggu meminta saya pulang untuk merawat ibu. Sementara kondisi di Jakarta saya harus ikuti lintas stay di Jakarta dan tidak pulang dan menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Ibu saya dan dengar, bersabar, tidak apa-apa. Kemudian hari Selasa saya mendapat kabar sore bahwa ibu saya telah meninggal. Alhamdulillah saya pulang dan masih bisa memandikan ibunda saya. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah saya berdosa tidak pulang pada saat itu, pada saat ibu saya meminta pulang? Apakah ibu saya termasuk orang yang dapat pahala syahid walaupun bukan meninggal karena COVID-19? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ya, kita mendoakan ibu Anda, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha wa atiha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha. Allahumma nawwir qabraha wa wassi' qabraha. Kita mendoakan semoga Allah merahmatinya, memberikan tempat yang luas kuburannya, diberi cahaya, keluarga yang baik, teman yang baik, dan dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Ya, Bapak atau Ibu penanya, Anda tidak salah karena memang Anda melakukan sesuai dengan kondisi dan ketaatan. Ya, Anda tidak salah. Kemudian apakah ibu Anda meninggal dalam syahid? Ya, kita berdoa semua. Anda teruslah berdoa. Semoga ibu Anda meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Dan jangan berhenti dari mendoakan ibu Anda. Doakan. Inilah yang bisa kita lakukan, bakti kita kepada orang tua yang wafat. Apa itu istighfar? Mintakan ampun kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni. Berdoa kepada Allah untuk kebaikan orang tua yang sudah wafat di alam sana. Terlebih lagi dalam kondisi berbuka, dalam kondisi puasa seperti ini. Doa orang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah. Ya, teruslah berdoa, lakukan yang terbaik. Ya, penyesalan andai jikalau itu tidak boleh. La taqulu law fa inna law taftahu abwaabasy syaitan. Jangan Anda mengatakan andai jikalau, karena itu pintu setan. Ya, tidak boleh Anda coba saya kemarin ikut ngerawat, tidak boleh. Alhamdulillah
Allah masih berikan kemudahan bagi Anda untuk memandikan ibu Anda. Ini luar biasa ya. Anda tak salah dan ibu Anda semoga meninggal dalam kondisi husnul khatimah, dan Anda telah melakukan kewajiban Anda sebagai anak yang salihah, anak yang saleh. Apa itu? Ikut memandikan ibu Anda. Teruslah berdoa, dan ini kewajiban kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan sebentar. Oh ada. Oh ya, ini terima kasih semua kepada para jamaah yang ikut berdonasi di rekening itu ya. Di rekening yang kita cantumkan di Instagram saya. Terima kasih kepada semuanya, dan terima kasih kepada teman-teman yang sebelumnya ikut berdonasi, yang langsung transfer ke rekening saya juga, ke rekening saya sendiri. Terima kasih semuanya. Ada yang berdonasi ya macam-macam variasi, semuanya donasi walaupun Rp1 itu adalah sebuah kebaikan dan kemuliaan. Ya, saya ingat dulu Rasulullah SAW ketika motivasi sahabat untuk ikut berdonasi dalam hal jihad. Ya, ini juga dakwah ya. Ada sahabat yang datang dengan jumlah besar, ada sahabat yang datang dengan kurma hanya beberapa butir. Ya, beliau sedekah dengan kurma beberapa butir. Nah, ada yang bersedekah dengan jiwanya. Rasulullah SAW menerima semua sedekahnya, dan Allah pun telah memuji mereka para sahabat ini ya. Berapapun jumlah yang kita dermakan untuk saudara-saudara kita semuanya, tetap itu adalah sebuah sedekah selama kita ikhlas mengharap pahala dari Allah. Terima kasih kepada semuanya. Ini ada beberapa yang kemarin transfer, ada 9 ya, nggak saya sebutkan lain namanya ya. Kemarin ada 9 orang yang bersedekah. Alhamdulillah, dari 9 itu yang masuk sedekah lewat rekening yang dimasukkan di Instagram ya. Rekening yang ada di Instagram itu terkumpul nilai 2 juta ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak kepada para ikhwah sekalian yang ikut membantu dan berdonasi. Semoga, dan ini sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat sekali ya bagi mereka, apalagi dalam kondisi seperti ini. Para penggiat-penggiat dakwah, mereka benar-benar berjasa besar di dalam dakwah Islam, memberikan pembelajaran, ngajarin Quran, hadis. Apalagi sudah kondisi begini. Kemarin juga saya dapat laporan begitu ya, Masya Allah ya. Jadi ini pahala yang luar biasa. Semoga kita semua yang ada terlibat dalam sini dapat pahala semua. Jazakumullahu khairan. Semoga dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.